Shalom Jemaat Tuhan, pada PK kali ini saya berikan tema Abigail, istri yang berani dan bijak. Yang terambil dari 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 38. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutur kata dan sikap hambamu, sehingga hambamu mulai menjadi juru bicara Allah, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya. Katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang dan malam. Selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Sebab itu pikirkan dan pertimbangkan apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Ayat 18. Lalu segera Abigail mengambil 200 roti dan 2 kantung kulit penuh air anggur, 5 domba panggang, 17 kg gandum panggang, 100 rangkai buah anggur kering, dan 200 kue ara. Semuanya itu dibuat di atas keledai-keledainya, lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun. Ia membalas segala kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Jika ku tinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Demikianlah firman Tuhan. Dalam sejarah kita memperhatikan ada banyak istri yang jahat. Ya, misalnya Isabel, kita lihat dalam Alkitab ya, dan contoh-contoh istri lain yang jahat ya. Tapi juga ada lebih banyak istri yang masih dikenang karena sikap mereka yang baik, misalnya Priscilla. Lalu kita mendengar juga ingat akan istri daripada Pilatus, hakim yang diberitahu, hati-hati aku tadi malam mendapatkan mimpi. Ya, jadi hati-hati dengan Tuhan Yesus yang sedang diadili oleh Pilatus itu. Banyak contoh-contoh dari istri-istri yang baik, yang bijak. Ya. Arti nama Abigail adalah Bapakku atau Allah memberi sukacita. Yang pertama kita mempelajari Abigail adalah perempuan yang cerdas dan cantik. Lihat ayat 3 ya. Perpaduan ini penting. Ya, ada sebagian perempuan yang cerdas tapi kurang cantik. Tapi ada yang cantik tapi kurang cerdas. Tapi Abigail menyatukan keduanya, perempuan yang cerdas dan cantik. Ia, yaitu Abigail, tinggal dengan suaminya di satu tempat yang namanya Maon Karmel. Sudah lihat dalam tanda panah merah itu, Maon Karmel, ya, di daerah Yehuda. Ya, Abigail tuh mempunyai suami yang bernama Nabal. Nabal itu artinya bebal. Ya. Orang ini kaya. Dia punya 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Pada waktu itu orang yang punya seperti itu ya kaya. Ya. Namun tabiat Nabal itu kasar dan jahat. Ya. Ada sebagian orang kaya yang bersikap seperti itu. Kaya cuma tabiatnya kasar dan jahat. Tapi ada juga yang kaya tapi tabiatnya baik gitu ya. Tapi Nabal ini mempunyai tabiat yang jahat dan kasar.
Iya, sebenarnya Nabal itu seorang keturunan Kaleb, yaitu suku Yehuda. Ya. Nah, mengapa Abigail yang cantik dan bijak mau menikah dengan Nabal yang tabiatnya buruk? Mengapa ya? Bahkan kemungkinan Nabal jauh lebih tua daripada Abigail. Di hadapan Nabal, Daud itu menyebut dirinya anakmu. Berarti Daud melihat Nabal itu orang sudah jauh lebih tua dari dia. Demikian juga di hadapan Abigail ya. Apakah Abigail menikah dengan Nabal karena harta? Pernikahan waktu itu biasanya karena ada perjanjian antara orang tua, ayah dengan laki-laki dengan pihak ayah daripada pihak perempuan gitu ya. Perjanjian keduanya ya. Ayah pihak pria mau membayar mas kawin kepada ayah pihak perempuan. Ya, karena mampu, karena kaya secara materi ya. Kita harus perlu memahami, jangan menikahi anak karena harta. Ya. Orang yang menikahkan anaknya dengan seorang pria atau seorang perempuan karena harta itu motivasinya tidak benar. Ya. Tetapi kita izinkan anak kita menikah karena iman keduanya sama, calon menantu dan anak kita imannya sama. Juga karakter dan kepribadian calon menantu kita yang baik, yang dewasa, yang bagus ya. Itu semua adalah berguna untuk masa depan kehidupan mereka seumur hidup ya. Ya, Nabal dikatakan sedang menggunting bulu domba seperti yang sudah lihat dalam gambar itu ya. Biasanya menggunting bulu domba itu dilakukan setahun sekali per tahunnya. Kalau ada domba yang berbulu panjang bisa 2 kali per tahun, tapi biasanya sekali setahun. Yang ketiga, kita melihat Abigail, Nabal dan keluarga sebenarnya berhutang budi kepada Daud dan 600 pasukannya. Ya, Nabal seperti melupakan saja, take it for granted saja gitu ya. Sudah seharusnya demikian gitu ya. Padahal Daud dan pasukannya yang berjumlah 600 itu sudah melakukan hal-hal yang baik untuk mereka ya, untuk melindungi mereka. Nabal dan semua pegawainya itu ya. Daud dikatakan melindungi domba-domba Nabal dari gangguan orang-orang Ismail. Lihat ayat 15 sampai 16. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Ini kesaksian daripada pegawai Nabal ya. Orang-orang itu maksudnya pegawainya Daud ya. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Jadi Daud dan semua pasukannya 600 orang itu bersikap baik dan melindungi mereka ya. Dikatakan mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang dan malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Jadi Daud dan 600 pasukan yang melindungi para gembala dan domba-domba daripada Nabal itu ya. Permintaan Daud itu wajar saja, sudah seharusnya demikian ya. Orang kalau sudah bekerja ya wajar saja kalau dia minta upah. Ya, ini bukan kompas ya, bukan. Tapi memang ini wajar saja. Ya, Daud dan pasukannya minta upah dari jerih lelah mereka yang telah menjagai. Ya. Namun Nabal menolaknya, bahkan menyerang harga diri Daud. Nah, repot ya. Kalau sudah menyerang harga diri itu resikonya bisa lebih besar biasanya. Ya. Dikatakan apa? Tapi Nabal menjawab kepada anak buah Daud itu katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantaian yang ku bantai bagi orang-orang pengguntingku
untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang? Ini jawaban daripada Nabal sangat menyakitkan, ya, menyakitkan hati Daud. Ya. Karena Daud sudah dikenal oleh masyarakat Israel waktu itu dan karena kepahlawanannya, karena jasa-jasanya. Tapi Nabal seperti sok tidak tahu, ya, dengan sikap omongannya yang kasar itu, ya. Bandingkan Amsal 3:27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ini maksudnya jangan kikir gitu loh. Kalau bagi orang-orang tertentu yang sudah berbuat baik kepada kita, maka kita jangan menahan kebaikan untuk kita berikan kepada orang-orang seperti itu. Ya. Jangan bersikap kikir. Ya. Ya, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Penyembah berhala itu dan orang kikir disetarakan gitu. Orang kikir disetarakan dengan penyembah berhala karena dengan kekikirannya dia memberhalakan akan hartanya. Ya, dia begitu tahan kebaikan yang harus diberikan kepada orang yang sudah melakukan tanggung jawab mereka, melakukan kewajiban mereka, ya. Kikir disejajarkan dengan penyembah berhala. Uang yang disimpan menjadi berhalanya. Ini yang dilakukan oleh Nabal. Orang kikir selalu mau mengeluarkan yang sesedikit mungkin, bahkan kalau bisa dengan gratis. Ya itu. Kalau dapat gratis, woi bangganya luar biasa. Kalau harus memberi, wah terpaksa dan sesedikit mungkin. Itu orang kikir. Ya. Kikir itu mirip dengan serakah. Kenapa? Karena orang kikir dan serakah itu sama-sama mengambil bagian yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Orang serakah dia ambil bagian yang harus diberikan kepada orang lain, dia ambil bagi dirinya sendiri. Orang kikir juga sama. Dia tahan berkat yang harus dia salurkan kepada orang yang sudah melakukan bagian mereka. Jadi kikir mirip dengan serakah karena mengambil bagian yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Ya, yang keempat, Abigail tuh sebagai istri yang cakap. Yang A, Abigail bergaul dekat dengan para pelayan Nabal. Jadi dia bukan sebagai nyonya yang hanya tinggal di rumahnya saja, di kemahnya saja, tidak. Tapi dia bergaul dekat dengan para pelayan Nabal, yaitu para gembala Nabal. Ayat 14 ya. Sementara itu kepada Abigail istri Nabal sudah diberitahukan oleh seorang pelayan Nabal. Demikian, sudah dengarkah nyonya, Daud telah menyuruh beberapa utusan dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tapi beliau mencaci maki mereka. Ini pegawai-pegawai Nabal kalau nggak hubungan dekat dengan Abigail, nggak mungkin mereka mengadu tentang apa yang mereka lihat sikapnya Nabal kepada pegawai-pegawai Daud. Ya. Abigail itu bukan istri yang hanya tinggal di rumah untuk bersenang-senang, tidak mengenal pekerjaan suami, tidak demikian dia. Ya. Namun sebagian suami yang sengaja membuat istrinya hanya tahu rumahnya sendiri. Ada sebagian suami yang begitu, yang sengaja membuat atau menyuruh istrinya, udah nggak usah keluar, di rumah aja, ngurusin anak saja. Ya, soal bisnis, soal pekerjaan hanya aku sendiri yang tahu. Ya itu kan harusnya dia sharing kepada istrinya supaya istri tahu apa pergumulannya, apa tantangannya, ya apa yang dia kerjakan, apa yang dia bisniskan, dia sharing kepada istrinya. Ya. Sehingga kalau istri itu disuruh di rumah saja, berarti dia cuma tahu dapur dan masalah anak-anak saja. Gak boleh kerja. Si suami takut kalau istrinya tidak hormat lagi kepada suami. Jadi kalau
Ada sebagian suami yang mempunyai pemahaman demikian. Kalau istriku ikut kerja, istriku ikut bisnis, kalau dia punya penghasilan sendiri, dia nanti kurang hormat sama aku bagaimana? Jadi ada sebagian suami yang mempunyai harga diri yang rendah dan ketakutan yang luar biasa. Takut tidak dihormati oleh istrinya lagi. Saya pikir tidak demikian. Istri yang baik akan melihat suaminya dari berbagai macam segi. Bukan hanya dari segi harta, ya. Ya, jadi Nabal ini menyuruh istrinya untuk nggak usah pergi ke tempat bisnisnya gitu ya. Namun Abigail bertindak dengan sigap. Sebab itu pertimbangkanlah hal ini, putuskanlah apa yang dapat nyonya perbuat. Sebab pastilah akan datang pembalasan terhadap Tuhan kita dan seluruh keluarganya. Tuhan kita begitu keras kepala sehingga beliau tidak dapat diajak bicara. Lalu segera Abigail mengambil 200 roti dan 2 kantong kulit penuh air anggur, 5 domba panggang, 17 kg gandum panggang, 100 rangkai anggur kering dan 200 kue ara. Ya, segera dengan cepat dia menyuruh pegawainya untuk mempersiapkan semua itu. Ya. Abigail tidak minta izin kepada Nabal, ya, karena kondisi yang gawat. Kalau dia minta izin dulu, pasti Nabal akan melarang. Gak usah, masa kamu memberikan harta kita kepada Daud dan pegawainya itu. Wah, orang kikir nggak akan mengizinkan, ya. Sehingga Abigail nggak perlu minta izin lagi kepada Nabal karena kondisinya sudah gawat ini, ya. Karena kondisinya sudah gawat. Ini penting, ya. Dan dia tahu bahwa Nabal tuh keras kepala, sehingga dia harus cepat melakukan tindakan untuk melindungi keluarganya dari kejahatan, dari hal-hal yang tidak baik. Ya, yang berikutnya Abigail tuh bersikap terbuka dengan bijak. Lalu berkatalah ia kepada pelayan-pelayannya, kamu berjalan mendahului aku akan mengikutimu. Tapi ia tidak mengatakan apa-apa kepada suaminya. Abigail tahu persis tabiat Nabal yang bebal, ayat 25 ya, yang nggak bisa dikasih tahu, padahal kondisi sedang kritis. Kondisinya bukan sedang baik-baik saja, tapi sedang kritis. Ya. Tidak semua keterbukaan itu membangun. Ya. Perlu diperhatikan level kedewasaan iman dan kepribadian setiap orang. Orang yang level kedewasaan imannya belum dewasa, kepribadiannya juga belum dewasa, mungkin untuk keterbukaan tertentu justru malah menimbulkan salah prasangka, menimbulkan konflik yang nggak perlu. Sehingga memang keterbukaan itu memang baik. Cuma keterbukaan perlu perhatikan levelnya. Level kedewasaan orang itu, level kedewasaan hubungan mereka, ya, dan juga level kedewasaan iman itu perlu, ya, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Ya, Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya, Allah seperti buah apel emas di pinggan perak. Tepat pada waktunya. Juga dalam hal organisasi gerejawi, keterbukaan juga perlu sikap yang bijak. Ini penting, bro. Ya, keterbukaan memang harus, cuma perlu sikap yang bijak, bijaksana, bijak yang dari sana, dari Tuhan. Ya, ya. Bandingkan ada banyak masalah yang bersifat konfidensial, yang nggak bisa diberitahu ke jemaat umum, ya, hanya boleh diketahui oleh orang yang sudah dewasa iman dan kerohaniannya. Ini perlu kita pikirkan dan pertimbangkan juga. Ya. Para hamba Tuhan, para anggota majelis hendaklah bisa menjaga rahasia, ya, harus menjaga rahasia. Ada hal-hal yang perlu dirahasiakan, ada hal-hal yang bisa dibuka. Jadi hamba Tuhan dan para majelis istilahnya jangan jadi ember dalam tanda kutip, ya. Gak bisa menjaga rahasia.
Yang berikutnya, Abigail bersikap rendah hati dan berani berkorban bagi keluarganya. Lihat ayat 23 dan 24. Ketika Abigail melihat Daud, bersegeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud kepada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah, ya Tuanku, yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini." Ya, Abigail bersikap rendah hati dan berani berkorban bagi keluarganya, bagi keselamatan keluarganya. Kita perlu ingat dalam Kejadian 2 ayat 18, istri adalah penolong suami, penolong suami. Jadi suami perlu ditolong oleh istrinya. Ada sifat-sifat alamiah perempuan yang lebih kuat dari suami, misalnya sifat nggak gengsi. Nah, biasanya banyak pria-pria yang gengsinya lebih besar daripada istrinya. Nah ini. Yang berikutnya, Abigail tetap setia kepada suami meskipun dengan kualitas karakter yang buruk. Ya. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang durhaka itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Kualitasnya buruk ya, kualitas karakternya buruk. Tapi aku hambamu ini, kata Abigail ya, tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Kalau aku lihat orang-orang yang Tuanku suruh, masakan aku tidak berbuat memberikan bagian yang harus kuberikan kepada kalian. Ya, maksudnya demikian. Ya. Abigail tidaklah sedang menjelek-jelekkan suaminya, karena para pesuruh Nabal sudah tahu karakter tuannya itu. Ya, jadi itu semacam rahasia umum lah. Para pesuruh Nabal itu sudah tahu karakter tuannya yang kurang baik itu ya. Oleh itu jangan salah nikah. Ini kita perlu pahami. Jangan salah nikah. Lebih baik lambat nikah daripada salah nikah. Ini penting. Lebih baik lambat nikah daripada salah nikah. Kalau salah nikah akan membuat suasana neraka di dunia. Kita perlu pahami ini. Ya. Ya, yang berikutnya, Abigail sebagai penasihat yang baik. Lihat ayat 26. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tuhan akan melakukan segala kebaikan yang dijanjikannya kepada Tuanku, dan tidak lama lagi Tuanku dijadikannya raja atas Israel. Pada waktu itu Tuanku akan mengingat bahwa Tuanku tidak membunuh tanpa alasan atau main hakim sendiri, sehingga Tuanku tidak perlu merasa sedih atau menyesal. Ya, jadi maksudnya Abigail dengan nasihatnya itu dia menghindarkan Daud daripada melakukan hal-hal yang nanti Daud akan menyesali sendiri perbuatannya. Ya. Ini nasihat Abigail bagus ya, yang menenangkan Daud daripada rencananya untuk melakukan hal-hal yang tragis itu ya. Nasihat Abigail sesuai dengan Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Pembalasan itu adalah hakku, itu kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tuhan yang akan membalas. Kalau orang itu baik, ya Tuhan akan membalas sesuai dengan perbuatannya. Tapi demikian juga dengan orang itu kalau jahat, Tuhan akan membalas dengan hukuman tentunya, atau disiplin. Ya. Sebelumnya Daud sempat menyalahgunakan nama Tuhan. Nah inilah Daud sempat menyalahkan nama Tuhan. Lihat ayat 21 dan 22. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada satu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan.
Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Nah, dia menggunakan nama Allah dengan sia-sia ya, menyalahgunakan. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya, itu pada Nabal itu. Ini Daud menggunakan nama Allah secara sia-sia, nggak boleh ya. Pada saat apakah kita cenderung menyalahgunakan nama Tuhan? Saat apa? Saat ambisi, kemarahan, kebencian sudah sangat menguasai pikiran dan emosi kita. Sehingga kita cenderung memakai nama Tuhan untuk mendukung tindakan kita. Padahal tindakan tersebut tidak sesuai dengan kehendaknya. Itu kita menyalahgunakan nama Tuhan. Ya, saya pikir satu contoh yang keliru waktu yang saya lakukan sekitar 20 tahun lebih yang lalu ya. Ketika sebelum kami berbakti di tempat yang ini yang sekarang ini di Puri ya, kami sempat dipinjamkan rumah yang lama oleh jemaat kami ya. Lalu dia oke, Pak Robi, kalian kan sedang mencari gedung, ini rumah kami aja pakai. Ini kami ada gudang yang lama. Nah ini bisa diperbaiki dan dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya, dalam waktu 3,5 bulan kami ubah gudang itu menjadi tempat ibadah yang bisa muat 300 orang. Jadi lumayan ya. Tapi kami belum mendapatkan izin secara lengkap. Ya, belum dapat IMB gereja, belum. Baru dapat izin atau hanya menyampaikan pemberitahuan sampai kepada pihak kecamatan. Belum dapat izin IMB gereja. Ya. Nah, waktu pas 3,5 bulan selesai itu pembangunan itu, kami ucapkan syukur pada Tuhan. Kami ajak jemaat Tuhan untuk kita mulai pakai ibadah itu di tempat itu ya. Ya, saya ingat sekali waktu itu 20 tahun lebih yang lalu itu saya doa dengan mengutip Wahyu 3 ayat 7b. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Ya, saya mengutip bagian A-nya. Jika Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup. Saya kutip hanya sebagian saja. Tapi yang bagian B saya tidak ucapkan. Pada yang bagian B menyebutkan jika ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Itu saya tidak ucapkan. Hanya ucapkan yang bagian A. Nah, seperti Tuhan menegur saya. Ya. Setelah diresmikan pada pagi hari, saya dengan anak-anak, dengan istri, kami cuti ya ke Bali dengan naik mobil. Sampai di Surabaya, malamnya terjadi masalah yang sungguh membuat kami jadi, ya bagaimana ya, ada 2 spanduk di muka tempat ibadah. 2 spanduk yang menentang keberadaan gereja di tempat itu. Ya. Sehingga saya nggak bisa melanjutkan perjalanan. Saya pulang dari Surabaya dan saya beritahu kepada anak-anak, kita harus pulang nih. Ini repot ini. Besok paginya kami pulang, naik mobil lagi. Kemudian saya ke gereja kami lihat, oke, saya bilang, coba turunkan spanduk itu. Besok saya akan datang ke kelurahan. Wah, saya ya diperhadapkan dengan lurah, dengan orang-orang di sekitar situ ya. Wah, mereka begitu sikapnya, ya begitulah, menentang gitu ya. Ya saya bilang, saya minta maaf ya kalau saya belum mendapatkan izin yang lengkap, belum dapat izin IMB gereja, saya sudah bangun nih ya. Oke, kalau gitu ya udah diurus dulu ya. Ternyata nggak mudah ya. Waktu itu pejabatnya bilang kepada temannya, kalau yang macam gini nih, waktu itu ya lebih dari 20 tahun yang lalu, dia bilang kepada temannya, yang macam gini nih, saya dikasih 25 juta aja belum tentu saya mau kan. Waduh. Saya pikir ini orang-orang sudah mempunyai motivasi yang nggak benar ini. Ya, saya kemudian urus coba-coba tapi kayaknya agak sulit sekali ya.
sampai di polis lain ya. Akhirnya sudah kita doa, kita kembali lagi berbakti pinjam di aula seminari baptis ya. Kita doa, akhirnya Tuhan bukakan jalan ya di tempat yang sekarang kami pakai di daerah Puri. Ya. Semua izin lengkap, hanya kurang dari 2 bulan kami mendapatkan izin semua, izin prinsip, UMB gereja ya, kami lengkapi semua. Puji Tuhan, Tuhan cukupi dalam sekitar waktu 2-3 tahun kami selesai semua pembangunan. Puji Tuhan. Jadi dari pengalaman itu saya mendapat satu pelajaran yang berharga sekali. Jangan kita mengutip ayat Alkitab secara sebagian saja, sesuai dengan kemauan kita. Jangan. Itu namanya kita bersikap tidak bijak. Ya. Kita harus mengutip ayat itu secara keseluruhan. Jangan kutip sebagian saja. Tapi Tuhan sudah mengampuni kami dan membuka jalan bagi kami. Puji Tuhan. Ya, yang berikutnya, Abigail membesarkan hati Daud. Sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Ya, Abigail membesarkan hati Daud. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan. Tuhan alammu. Dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel. Jadi Abigail membesarkan hati Daud. Yang memang sedang dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Ya. Tapi dibesarkan hatinya oleh Abigail itu. Ya. Dalam hidup ini ada memang hukum tabur tuai. Lihat Galatia 6 ayat 7-8. Kita harus ingat ya. Dalam kekristenan nggak ada bukan karma. Karma itu berkaitan dengan reinkarnasi. Ya, seorang itu jahat, selama hidupnya dia akan meninggal dan lahir lagi menjadi binatang misalnya. Ya, itu reinkarnasi. Itu nggak ada dalam kekristenan. Lihat Ibrani 9 ayat 27. Kita hanya hidup sekali, bukan diulang-ulang. Ya, bukan mati, lahir lagi, mati, lahir lagi. Itu diulang-ulang. Itu reinkarnasi, nggak ada. Orang hanya hidup sekali, udah gitu meninggal dunia dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan Tuhan nanti. Ya, ya. Tapi dalam kehidupan ini ada hukum tabur tuai. Kalau kita mau menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan juga. Kalau kita menabur akan kasih, kita akan menuai kasih juga. Tapi kalau kita menabur dalam kebenciannya, kita akan menuai kebencian juga. Lihat Galatia 6 ayat 7-8. Ya. Janganlah tertipu, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditanam itulah yang dituai. Kalau orang menanam menurut tabiat manusianya, ia akan menuai kematian dari tabiatnya itu. Tapi kalau ia menanam menurut pimpinan roh Allah, ia akan menuai hidup sejati dan kekal dari roh Allah itu. Ya, ini Galatia 6 ayat 7-8. Hukum tabur tuai, bukan karma. Ya. Ya, Abigail tahu waktu yang tepat untuk bicara. Ya. Sampailah Abigail kepada Nabal, dia kembali ya setelah dia bertemu dengan Daud dan orang-orangnya, ya kembali pulang. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja, ya, pesta dia. Ya. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Jadi Abigail nggak mau bicara dulu, menyampaikan apa yang dia baru saja alami, ya, berhadapan dengan Daud dan pasukannya. Ya. Tapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Ayat 37-38. Lalu Nabal mendapat serangan jantung dan seluruh badannya menjadi lumpuh
Kira-kira 10 hari kemudian Nabal mendapat serangan jantung lagi dari Tuhan sehingga ia meninggal dunia. Tuhan menyatakan keadilannya kepada Nabal. Ada orang yang nggak bisa atau yang berlaku kikir, ya bersikap egois, ya Tuhan menyatakan keadilan bagi dia. Ya. Biarlah kita semua meneladani akan teladan daripada Abigail ini, ya. menjadi istri yang baik, yang bijak, khususnya bagi istri-istri, bagi perempuan-perempuan yang mendengarkan siaran ini. Biarlah saudara-saudara ditolong oleh Tuhan untuk menjadi istri-istri yang bijak seperti Abigail. Kita ingat satu lagu, ya ini lagu yang sudah lama di satu buku nyanyiannya. Iman Injili yang murni takkan tidur, yang telanjang diberi sandang, yang susah dihiburkan, yang lapar diberi makan, orang asing ditampungnya, yang buta timpang dilayani, juga janda dan piatu. Iman Injili yang murni, yang terluka teruskan dibebat, dilayani dengan lembut, mencoba untuk menjawab segalanya. Iman Injili yang murni takkan tidur, yang telanjang diberi sandang, yang susah dihiburkan, yang lapar diberi makan, orang asing ditampungnya. Mari kita berdoa. Yang bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk teladan yang indah daripada Abigail. Biar kami sebagai umat-Mu meneladani akan sikap tindakan daripada Abigail ini. Terima kasih. Roh Kudus bantu kami, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.